Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi awwalu bila ibtida' wal akhir bila intiha' jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya' wassalatu wassalamu ala imami ahli swafa'i wal wafa' qutbil anbiya wal awliya' Sayyidina wa maulana Muhammadin khairu dawa'in likulli saqamin wada' rahmatan wa shifa' fi sirri wal jila' wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama' ayyuhas sadah sadatinal a'izza al fudala. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat, ta'zim, cinta saya kepada beliau-beliau semuanya. Wabil khusus yang saya hormati beliau Romo Kiai Haji Yajib Muslim atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah, dan yang saya hormati beliau munsyiduna akhinal karim, kecintaan saya Gus Asmi Iskandar. Semoga Allah menyehatkan badan beliau, Allah melancarkan segala urusan beliau. Dan yang saya hormati beliau Gus Afif Iskandar atalallahu umruhu fi sihhatin wa afiyah, dan juga beliau Romo Ki Miftahul Munir, dan juga Bapak Lurah Desa Blangu Bapak Danan Wijaya, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan baik sipil, TNI, Polri yang kami banggakan, dan yang kami hormati bapak-bapak pengurus Nahdlatul Ulama baik dari Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU yang kami banggakan, dan yang kami hormati pengurus NU MWC Gesi, dan juga pengurus Ranting Blangu, Bapak Camat, Kapolsek, dan Ramil, semuanya yang selalu kami banggakan. Dan yang saya cintai dan juga saya banggakan seluruh jamaah hadirin wal hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita, langkah kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiri pada majlis malam hari ini yang insyaallah Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma, amin Allahumma amin. Dan insya Allah dengan barakah pembacaan maulid, dengan barakah pembacaan sholawat, dengan dihadiri para kiai, kita tidak hanya dikumpulkan di sini, tapi juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rabiul Awal? Mengapa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan pada bulan Rajab, atau tidak dilahirkan pada bulan Muharram, atau bahkan Nabi Muhammad kenapa tidak dilahirkan pada bulan mulia Islam lainnya? Maka Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjawab, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yatasarrafu biz-zaman wa innama yatasarrafu az-zamanu bih. Mengapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan Ramadan? Mengapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan Rajab, tetapi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Karena menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu tidak menjadi mulia karena sebab bulannya. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi mulia karena sebab waktunya. Akan tetapi bulan tersebut, waktu tersebut menjadi mulia karena di dalamnya ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis maulid seperti ini itu bisa dikatakan sebagai majlis terima kasih atau majlis syukur. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih tiada terhingga kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab Nabi Muhammad kita mengenal, kita paham makna iman. Kita mengenal taat kepada kedua orang tua. Kita mengenal taat kepada guru-guru kita. Itu semua karena sebab baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Hamba yang tidak mengerti arti terima kasih kepada manusia itu sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan majlis maulid seperti ini itu keberkahannya luar biasa. Keberkahan majlis maulid seperti ini ada yang dirasakan di dunia dan lebih banyak lagi akan kita rasakan di akhirat. Dengan jaminannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasul, di hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak lisannya bersolawat kepadaku, orang yang paling banyak lisannya mengingat namaku. Makanya kata ulama, min alamati mahabbati ala nabi iktsarus salati alaihi. Daripada tanda cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, mengapa kok sholawat itu menjadi tanda cintanya kita kepada Nabi Muhammad? Karena man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Orang ini kalau sudah mencintai sesuatu atau ketika sudah mencintai seseorang pasti bakal sering menyebut namanya. Lah kalau jenengan semua betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sewajarnya memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ini luar biasa. A'maluna bainal qabuli waraddiha illa salata ala habibi Muhammadin. Seluruh amal ibadah kita, dari sholat kita, dari puasa kita, dari zakat kita atau haji kita, dan seluruh ibadah lainnya itu masih bisa diterima atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih belum tahu antara diterima dan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali sholawatnya kita kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti sampainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan salatan yattasilu bihar ruhul musalli alaihi. Ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya menyambungkan ruh orang yang bersolawat kepada yang disolawati. Artinya ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ruh kita bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua hanya didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah pernah menceritakan keistimewaan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi Musa. Di hadapan Nabi Musa Allah menceritakan nanti akan ada umat yang ibadahnya seperti ini, yang cintanya kepada Allah luar biasa, yang cintanya kepada Rasulnya luar biasa. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan umat itu sebagai umatku ya Allah. Maka Allah menjawab, bukan, ini bukan umatmu. Nabi Musa minta lagi kepada Allah, ya Allah, jadikan itu sebagai umatku.
Maka dijawab oleh Allah, ini umat Sayyiduna Muhammad. Kemudian Nabi Musa minta lagi kepada Allah, ya Allah jadikan umat itu untuk umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan bukan, itu umatnya Sayyiduna Muhammad. Kemudian permintaan Nabi Musa yang terakhir, kalau begitu ya Allah jadikan aku sebagai umatnya Muhammad. Nabi Musa alaihissalam pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya di dalam Burdah Al-Imam Al-Busiri, Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengatakan di dalam burdahnya, Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira bagi kita semuanya, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, karena kita mempunyai tiang yang tidak akan pernah roboh karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika lama da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah mengutus rasulnya untuk mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi akramir rusli, karena sebab panggilan nabi yang paling mulia, kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling mulia. Itu semua karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad belum meminta kepada Allah tapi langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad minta dulu kepada Allah baru diberi. Nabi Muhammad tidak perlu minta, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad tidak perlu minta kepada Allah, alam nasyrah laka sadrak, kami benar-benar telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, la tuhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jangan kecewakan aku di hari kiamat nanti. Kalau Nabi Ibrahim minta terlebih dahulu kepada Allah, Nabi Muhammad tidak usah minta, yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Hari kiamat Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Kalau Nabi Musa minta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dipanggil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan, keistimewaannya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya. Sering kita baca ketika maulid, sering kita baca ketika pembacaan sholawat, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah benar-benar datang kepada kalian, kata Allah, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, bukan jin, bukan malaikat, dari diri kalian sendiri, azizun, kata Allah. Yang rasul ini, yang utusan ini ialah orang yang mulia, alaihi ma anittum, yang siap menanggung apa yang kalian tidak mampu, harisun alaikum, yang sangat berkomitmen untuk menyelamatkan kalian, bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan orang-orang mukmin, kata Allah, rasul ini ialah orang yang lemah lembut, orang yang kasih sayang. Coba jenengan bayangkan, Allah zat yang paling maha saja ketika menyebutkan Nabi Muhammad mensifati dengan sebanyak itu. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nama langsungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah memanggil nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, langsung dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika memanggil Nabi Muhammad,
yang dipanggil oleh Allah ialah gelarnya, ialah pangkatnya. Ketika Allah manggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah manggil Nabi Nuh, ya Nuh ihbitu minna bisalamin wa barakat. Ketika Allah manggil Nabi Musa, ya Musa la takhaf. Ketika Allah manggil Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ketika Allah manggil Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Yang dipanggil oleh Allah ialah namanya langsung. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ialah gelar kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Burdah disebutkan wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Nisbatkanlah semua kemuliaan, semua penghargaan, semua keistimewaan, semua keagungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekehendakmu. Mengapa seperti itu? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Karena keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Fayu'riba anhu natikun bifami, sehingga lisan ini mudah untuk menguraikan keindahan Nabi Muhammad, untuk menguraikan kemuliaan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau ada orang yang tidak suka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian semuanya, ini takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah di antara kalian ini perantara. Perantara untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perantara terbesar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat, dengan keutamaan Allah dan juga dengan rahmatnya, dan dengan sebab itu mereka berbahagia. Apa rahmat Allah ini? Ialah kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang menanyakan, mengapa kamu kok merayakan maulid Nabi Muhammad? Itu kata Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan orang yang bertanya seperti itu sama saja bertanya, mengapa kamu kok berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Lawang anak kita lahir saja kita bahagianya luar biasa, apalagi yang dilahirkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ulama pernah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimpinya ulama tersebut tanya kepada Rasul, ya Rasul, kami ini berkumpul duduk bareng-bareng merayakan kelahiranmu ya Rasulullah. Maka bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man fariha bina farihna bihi. Orang-orang yang berbahagia dengan kami, maka kami pun berbahagia dengannya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan maulid, dengan barokah pembacaan sholawat, wajah kita satu persatu dipandang oleh Nabi Muhammad. Nama kita satu persatu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.